Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyelesaikan analisis sirkuit dengan menggunakan MATLAB. Nah, soalnya seperti ini ada suplai tegangan sebesar V, kemudian ada 4 resistor R1, R2, R3, R4, ada 5 ya, R1, R2, R3, R4, R5. Nah, pertanyaannya adalah cari I1 sampai dengan I6. I1 adalah yang mengalir ke R1, ini I1, I2 adalah arus yang mengalir ke R2, I3 adalah arus yang mengalir di R3, I4 adalah arus yang mengalir di R4, I5 itu adalah arus yang mengalir di R5, dan I6 berarti yang mengalir di sini. Jadi pertanyaannya berapa arus ini? I1, I2, I3, I4, I5, dan I6. Nah, untuk menyelesaikan sirkuit ini kita perlu persamaan. Kita gunakan KVL dan KCL. KVL itu adalah Kirchhoff Voltage Law dan KCL adalah Kirchhoff Current Law. Nah, untuk KVL kita bikin loop. Berarti di sini ada 3 loop ya. Ini yang loop pertama, close loop ya, tertutup sirkuitnya. Ini loop yang pertama, ini loop yang kedua, ini loop yang ketiga. Masing-masing loop menghasilkan satu persamaan. Kita mulai dari yang loop pertama, yaitu yang ini. Nah, kita harus sepakati bahwa V ini ada supply, berarti dia tegangannya positif. Kemudian ketika positif ketemu positif berarti dia negatif. Nah, ini bagaimana dia semua kelihatan ini positif negatif. Jadi kalau power supply kita udah tahu ini karena DC, berarti ini sudah diketahui bahwa di sini adalah kutub positif, ini adalah kutub negatif. Nah, bagaimana dengan resistor? Nah, bagaimana dengan kutub-kutub resistornya? Kutub positif itu atau arus listrik itu mengalir dari positif ke negatif. Berarti kalau resistor ini kita asumsikan mengalirnya ke sini, dan ini pasti ke sini karena suplainya dari sini kan ya. Nah, ketika arusnya mengalir ke sini, berarti yang ini adalah positif, ini adalah negatif, karena arus kan mengalir dari positif ke negatif. Jadi ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif. Nah, untuk yang aturan KVL, Kirchhoff Voltage Law, jika positif ketemu positif, dia akan saling mengurangi. Ini positif ketemu positif saling mengurangi. Kalau misalnya kutubnya sama itu saling mengurangi, kalau kutubnya berbeda saling menguatkan. Nah, ini negatif ke positif itu saling menguatkan, berarti yang ini. Dua ini menguatkan, tapi dua ini akan melemahkan yang ini, karena ini positif ketemu positif, berarti jika positif ketemu positif dia negatif, kemudian positif ketemu positif lagi dia negatif lagi, positif ketemu positif berarti dia negatif, ketemu positif dia tandanya negatif juga. Berarti pada loop pertama itu adalah V dikurangi dengan tegangan yang di R2 yaitu R1 kalikan I, V sama dengan I kali R, berarti R2 kalikan R2, kemudian dikurangi lagi dengan R4 kalikan I4 adalah tegangan di R4. Karena ini positif, ketemu positif itu berarti negatif, terus ini ketemu positif lagi berarti negatif lagi, minus lagi. Itu untuk persamaan pertama akibat loop pertama. Sekarang kita cari yang loop kedua. Nah, arus kan tadi mengalir ke sini, kemudian kalau yang ini berarti dia ke sini alirnya, ke sini, dan ini ke sini, dari ini ke bawah sini, ke samping, kemudian ini ke bawah. Nah, berarti kita kasih tanda, ini tadi sudah saya tanda adalah positif negatif. Ini mengalir dari sini ke sini, berarti ini positif negatif. Kemudian ini kita asumsikan mengalir ke kiri, berarti ini positif negatif. Nah, berarti ingat kalau dia misalkan positif ketemu positif atau negatif ketemu positif, negatif ketemu negatif, berarti dia saling menghilangkan atau mengurangi. Kalau positif ketemu negatif atau sebaliknya dia plus. Udah, kita mulai dari sini. Ini R1, ketegangan di R1 adalah R1 kalikan I1. Lihat ini positif negatif, kemudian ketemu positif berarti dia tambah R3 tambah R3 kalikan I3. Kemudian ini ketemu negatif berarti dikurangi minus R2 kalikan
I2. Jadi tegangan di sini R1 ditambah dengan tegangan yang di R3 dikurangi tegangan di R3. Karena ini positif negatif ketemu positif, berarti saling menguatkan. Ini negatif ketemu negatif, saling melemahkan. Ini loop 2. Kemudian loop ketiganya kita lihat di sini. Loop ketiganya ini arusnya ke sini dan juga ke sini, berarti ini positif negatif, ini ke sini berarti ini positif negatif, kemudian ini ke bawah, ini positif negatif. Kita mulai dari yang L5 dan tegangan di 5, berarti tegangan ini positif negatif. Tegangan di R5 itu akan dikurangi dengan tegangan di R4. Negatif ketemu negatif, kemudian ketemu negatif lagi, dikurangi lagi dengan tegangan di R3. Jadi tegangan di R5 adalah R5 kalikan I5 dikurangi dengan R4 kalikan I4 dikurangi dengan R3 kalikan I3. Karena ini negatif ketemu negatif, ini ketemu negatif lagi. Ini adalah loop yang ketiga. Nah, kita mencari variabel yang tidak diketahui yaitu 6 karena I1 sampai I6. Sedangkan kita baru mempunyai 3 persamaan. Jadi masih kurang lagi. Persamaannya kurang untuk memperoleh nilai I1 sampai dengan I6. Nah, karena itu kita gunakan hukum yang kedua yaitu KCL, yaitu Kirchhoff Current Law. Nah, ini kita gunakan Kirchhoff Current Law, yaitu kita analisis tiap-tiap node, tiap-tiap titik pertemuan ini. Jadi kita namakan node 1, ini node 2, node 3, node 4. Atau titik 1, titik 2, titik 3, titik 4. Nah, untuk di node atau titik itu arus masuk itu sama dengan arus keluar. Hukumnya itu ini lebih mudah daripada yang tegangan tadi. Kita mulai dari titik 1. Titik 1 I6, I6 itu berarti ke sini. I6 itu sama dengan I1 tambah I2 karena dicabang jadi 2. I6 sama dengan I1 tambah I2. Kemudian kita lanjut ke I2. I2 masuknya adalah I2 dan I3, keluarnya adalah I4. Berarti I2 tambah I3 itu sama dengan I4. Titik 3 ini ke sini, cabang kedua sini berarti I1 sama dengan I3 tambah I5. I1 sama dengan I3 tambah I5. Titik 4 terakhir, ini masuk ke sini, keluarnya di sini, berarti I4 tambah I5 sama dengan I6. Nah, kita sudah punya 7 persamaan. Nah, kita rapikan, persamaannya dirapikan sehingga variabelnya itu yang ada variabel I di sebelah kiri, yang tidak ada variabel I di sebelah kanan, sehingga menjadi seperti ini. Persamaan 1 menjadi ini, persamaan 2 ini, 3 ini, 4, 5, 6, 7. Ada 7 persamaan, ada 6 yang tidak diketahui. Jadi ini kita bisa selesaikan. Nah, ini kita rubah dalam bentuk matrik menjadi seperti ini. Jadi I-nya itu adalah I1 sampai dengan I6. Ini kan berarti koefisien dari I. Ini misalkan yang ini ya. Yang ini berarti ini kalikan ini 0, ini kalikan ini min R2 kalikan I2, kemudian 0 lagi, kemudian min R4 kalikan I4, 0 sama dengan min V. Nah, dengan cara seperti itu kita sudah bisa rubah ke 7 persamaan ini menjadi matrik. Ukurannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kalikan 6. 7 baris kalikan 6. Jadi ini ukurannya itu ukurannya adalah 7 kalikan 6, 7 baris kalikan 6 kolom. Yang ini berarti 6 baris kalikan 1 kolom. Berarti 6 nya coret sehingga hasilnya adalah 7 kalikan 1, 7 baris 1 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kalikan 6, ini 6 baris kalikan 1 kolom. 7 kalikan hasilnya adalah 7 baris 1 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kurang 1 ya. Nolnya kurang 1 sini.
dicek harusnya sama dengan, kalau dicek persamaan matriknya ini harus sama dengan persamaan 1 sampai dengan 6 ini. 1 sampai 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini 1 2 3 4 5 6. Nah, benar. Nah, sekarang misalkan kita tahu nilai R1 sama dengan R5, kemudian kita tahu V, maka kita bisa mencari I. Nanti kita buat matriknya dalam MATLAB, kemudian kita cari solusi I1 sampai dengan I6. Nah, yang pertama langkah-langkahnya kita cek ranknya dulu. Kita cek ranknya apakah ada solusi, kemudian apakah solusinya itu unik atau tidak. Kemudian kita selesaikan. Kita pilih metode yang paling tepat. Apakah kita bisa menggunakan left method, left division, kemudian apakah kita bisa menggunakan RRF atau inverse atau pseudo inverse. Nah, kita bikin dulu matrik A dan matrik B. Nah, kita sudah dikasih tahu nilai R dari R1 sampai dengan R5 dan V-nya, yaitu ini diketahui. R1-nya 1 ohm, R2-nya 5 ohm, R3-nya 2 ohm, R4-nya 10 ohm, R5-nya 5 kilo ohm, dan V-nya adalah 100 volt. Nah, berapa I1 sampai dengan I6-nya? Kita bikin matrik ini dulu, matrik A dan matrik B. Udah saya bikin matrik A-nya. Ini matrik A. Ini kasih tanda titik 3 karena tidak cukup ya matrik A-nya ini. Pertama kita bikin dulu R dan V-nya seperti ini. R1 adalah 1, R2-nya 5, R3 2, R4 10, R5-nya adalah 5000 karena 5 kilo ohm, V-nya adalah 100. Kemudian kita bikin matriknya. Ini matrik A-nya. Kemudian lanjutannya saya pakai tanda panah ke atas ya daripada ngetik lagi. Karena saya ketik ini di matrik A-nya, kemudian matrik B-nya. Matrik B-nya ini main V00 semua. Dan kita cek ranknya, rank dari A. Ada 6, kemudian rank dari A augmented matriknya AB 6 juga. Nah, ketika rank A itu sama dengan rank AB, berarti dia ada solusi. Nah, kita cek apakah solusinya itu unik atau tidak. Ranknya A, kemudian yang tidak diketahui itu adalah I1 sampai dengan I6, berarti ada 6 yang tidak diketahui, kemudian ranknya adalah 6, berarti kita bisa pastikan bahwa solusinya itu unik, karena rank A sama dengan rank AB sama dengan jumlah variabel yang tidak diketahuinya, yaitu 6, dari I1 sampai dengan I6. Nah, karena solusinya unik, kita bisa selesaikan dengan metode left method, left division seperti ini. Nah, ini adalah nilai dari I1 berarti 5,27 ini, I2 nya 3, I3 nya 5, I4 nya 8, I5 nya 0,01, I6 nya adalah 8,4390. Ini kita tidak bisa selesaikan dengan metode inverse karena ukuran matriknya tidak square. Kita cek sis A nya adalah 7 kali 6, nah tidak square, berarti kalau kita pakai inverse kalikan begini akan ketemu karena matriknya tidak harus square. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan pseudo inverse, hasilnya sama dengan yang left division method. Nah, ini sama dengan yang left division, jadi kita bisa gunakan left division maupun pseudo inverse. Nah, apa pseudo inverse dan apa left division, silahkan dicek di video sebelumnya.
Oke, demikian, sampai ketemu di video selanjutnya.